البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Mana tadi ya? Oh ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin abdika wa rasulik wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Kita masuk ke muka surat 19 ya. Tak itu. Ini sudah. Ayo. Dari pelajaran nahwu ini, qala al-muallifu hafizahullahu taala, ad-darsul khamis al-i'rab. Pelajaran yang kelima adalah i'rab. Apa gambaran i'rab? Yaitu apa? Perubahan bagian akhirnya itu. Taghayyuru awakhiril kalim likhtilafil awamil dakhilati 'alaiha. Kalau menurut para ulama itu, perubahan akhir dari suatu lafaz karena perbedaan amil yang masuk kepadanya. Intinya lihat bagian belakang, dia boleh berubah. Abdurrahman, siapa namanya, misalkan Muhammadun, Muhammadan, Muhammadin. Nah, itu berubah-ubah. Itu dikatakan i'rab. Sekarang kita lihat di sini, al-kalimat tangqasimu ila qismain. Kalimat-kalimat itu terbagi menjadi dua. Dari sisi apa? Berubah akhirnya ataukah tidak berubah. Kata beliau, yang pertama kalimatun mu'rabah. Lafat-lafat yang mu'rab, yaitu yang mengalami perubahan di bagian akhirnya. Yang kedua kalimatun mabniyah. Lafat-lafat yang tidak berubah. Sekarang famal maqsudu bil kalimatil mu'rabah. Maka apa yang dimaksudkan dengan lafat-lafat yang mu'rabah itu, yang mengalami perubahan? Al kalimatul mu'rabah hiya, lafat-lafat yang mu'rab adalah kullu kalimatin, setiap lafat yang yataghayyaru halu akhiriha, yang keadaan akhirnya itu berubah. Bitaghayyuril awamil dakhilati 'alaiha, dengan perubahan amil. Amil itu apa? Faktor yang bekerja kepada lafaz tadi, yang masuk kepadanya. Amsilah, contoh-contohnya. Al khutbatu nafi'atun. Lihat ini, khutbah itu bermanfaat. Sambil kita murajaah sedikit, khutbah itu isim atau fi'il atau harf ya. Kenapa? Iya, boleh dimasuki al, apalagi? Iya, mungkin aja kalau al dibuang jadi apa? Khutbatun. Iya, tanwin. Baik. Sekarang masalahnya adalah, bukan masalah, yaitu suatu jumlah kalau dimulai dengan isim berarti dikatakan jumlah apa ya? Jumlah ismiyah. Berarti al khutbatu nafi'atun ini dikatakan jumlah ismiyah. Yang paling depan dinamakan apa? Paling depan, ya? Iya, sebagai mubtada. Yang pelengkapnya dikatakan apa? Pelengkapnya? Iya, sebagai khobarnya. Al khutbatu nafi'atun. Khutbah itu bermanfaat. Berarti apa? Nafi'ah ini menjelaskan keadaan si khutbahnya, menjelaskan apa? Informasi, memberikan informasi tentang khutbah. Bahwasanya khutbah itu bermanfaat. Lihat di sini dua-duanya pakai dhammah. Mubtada itu dhammah, yaitu apa? Marfu. Nafi'ah juga dhammah, marfu, sebagaimana yang telah kita lewati. Yang namanya mubtada adalah apa? Ismun marfu'un fi bidayatil jumlah. Isim yang marfu di awal jumlah. Sementara yang nafi'ah itu khobar. Apa khobar? Yaitu isim yang marfu yang menjelaskan atau melengkapi informasi tentang apa? Mubtada'nya. Kita lihat di sini khutbah, di sini marfu, alamat rafa'nya dhammah. Kemudian lihat kalimat berikutnya, sami'tu khutbatan nafi'atan. Saya mendengar khutbah yang bermanfaat.
Sami ini isim atau fi'il atau harf? Fi'il. Kenapa dia fi'il? Iya, menunjukkan apa? Adanya perbuatan. Tayyib. Mungkin tidak dia dimasuki alamat fi'il. Dimasuki apa kira-kira? Iya, qad sami itu. Saya telah mendengar. Menunjukkan memang dia adalah isim. Kemudian tu. Kalau tu kira-kira apa tu? Isim atau fi'il atau harf tu? Sami tu. Saya mendengar. Fa'il berarti isim atau fi'il atau huruf? Fa'il itu pelaku. Iya, dia isim. Pelaku pasti apa? Isim. Dia berupa benda. Kemudian khutbatan. Khutbatan isim atau fi'il atau harf? Khutbah. Isim atau fi'il atau harf? Kenapa isim? Mungkin dimasuki al. Mungkin juga apa? Tengok di sini. Iya, dia menerima tanwin. Betul. Sekarang masalahnya adalah tadi khutbatun atau al khutbatu pakai dhammah. Sekarang tahu-tahu jadi mansub khutbatan. Kenapa? Karena dia sekarang sebagai apa khutbatan di sini? Ya, maf'ul bih yang dikenai perbuatan. Makanya dia mansub. Sebagaimana telah kita lewati. Maf'ul bih itu adalah apa? Ismun mansub. Isim yang mansub yang apa itu? Perbuatan berlaku pada dirinya. Kalau nafiatan sebagai apa kira-kira ya? Boleh nggak ditebak nafiatan sebagai apa? Sebagai apa itu? Khutbah yang bermanfaat. Berarti yang bermanfaat sebagai apa itu di situ? Ya, naat sebagai sifatnya. Sifat khutbah tadi apa? Bermanfaat. Jelas ini belum masuk, tapi sekedar tambahan sedikit aja. Kenapa dia mansub? Oh, karena dia ikut khutbah. Ikut apa itu? Ikut yang disifati. Jadi kita lihat tadi nafiatun dia dhammah. Kenapa sekarang jadi fathah? Karena dia sebagai sifat dari khutbah. Naat itu mengikuti yang sebelumnya. Kalau yang sebelumnya mansub, dia ikut mansub. Dari sini apa faedah yang kita ambil? Yang namanya i'rab adalah perubahan. Perubahan keadaan akhir dari suatu lafaz. Semula dhammah, tahu-tahu sekarang menjadi fathah. Tayyib. Beliau tidak ngasih contoh itu ya, yang majrur ya, majrur yang pakai khutbah. Siapa yang kira-kira boleh mencoba? Khutbahnya jadi kasroh. Al khutbati ka khutbatin, terserah. Kira-kira kalimatnya apa misalkan? Tak boleh. Sami itu khutbatan. Yang kira-kira majrur berarti perlu dikasih apa kalau majrur? Iya, dikasih apa? Dikasih harf, ya huruf jar misalkan. Kira-kira siapa yang mencoba menyusun merungkai menjadi apa? Khutbahnya di kasroh, ya. Uh, kalau begitu berarti bukan nafiatun, naf'un. Fil khutbati naf'un. Di dalam khutbah ada manfaat. Boleh. Bukan nafiatun, tapi sekarang naf'un. Fil khutbati naf'un. Di dalam khutbah itu ada manfaatnya. Itu boleh pakai fi. Jadinya khutbah jadi kasroh. Itu contoh. Semula al khutbatu, kemudian jadi misalkan apa? Khutbatan. Kemudian jadi apa? Al khutbati. Menunjukkan memang dia boleh berubah-ubah. Inilah yang dikatakan mu'rab. Isim lafadz yang mengalami i'rab. Boleh berubah-ubah bagian akhirnya atau keadaan akhirnya. Kita lihat contoh yang berikutnya dari si penulis di sini. Al-kitabu jadidun. Siapa yang akan menerjemah ini ya? Ya. Kitab tersebut baru. Berarti Alkitab sebagai apa? Alkitab ya. Mubtada. Jadidun sebagai apa? Ya. Iya, sebagai khobar karena dia melengkapi informasi tentang Alkitab. Kita lihat di sini mubtada marfu, alamat rafa'nya dhammah. Jadidun sebagai khobar juga marfu, alamat rafa'nya dhammah. Sebagaimana telah dilewati. Ini dikatakan apa? Marfu. Sekarang lihat, berubah dia. Hafaztu alal kitabi. Saya menjaga kitab. Memang untuk bahasa kita, kitab jadinya apa ya? Dikenai perbuatan ya. Tapi dalam bahasa Arab ada ala di sini majrur. Seandainya beliau kasih contoh yang apa istilahnya lebih mudah untuk kita lebih suka kita. Tapi paling tidak orang sudah tahu, kita di sini sudah tahu kalau dimasuki ala setelahnya jadi majrur. Alamat jarnya di sini kasrah. Hafaltu alal kitabi. Saya
menjaga kitab ini. Taib. Ini dia majrur, semula tadi marfu al-kitabu, sekarang jadi majrur al-kitabi. Sekarang yang kurang apa berarti? Yang kurang apa? Contoh untuk apa yang kurang? Kurang apa? Yang kurang apa? Iya, untuk fathah pada kitab. Siapa yang mencoba merungkai al-kitaba? Dia di fathah. Kalau fathah berarti dia harus jadi apa? Yang telah kita lewati. Harus jadi apa? Iya, maf'ul bih, dikenai perbuatan. Siapa yang mencoba membuat contoh kalimat Alkitab dikenai perbuatan. Tapi jangan apa? Saya baling kitab. Tak boleh. Jangan. Apa contohnya? Aywa, qara'tul kitaba. Aywa. Ini jayid. Apa itu? Yang di buku ini dilengkapi. Agar ada dhammah, ada kasroh, ada fathah. Agar lengkap. Qara'tul kitaba. Saya membaca buku itu. Ada lagi yang mencoba ya? Apakah? Katabtu atau kataba Muhammadun al-kitaba. Boleh. Muhammad menulis kitab itu, ya. Hah? Bukan. Hafiztu. Kalau hafiztu boleh. Hafiztu al-kitaba. Tanpa ala. Kalau ini hafat. Ini wazannya lain. Tapi kalau hafizah boleh. Hafiztu al-kitaba. Saya menghafal buku itu. Jayid. Ayo pakai fathah. Siapa lagi yang lain? Ya. Apa? Apa isyarah? Apa? Apa? Khudil, ayo ambillah, betul. Khudil kitaba biquwah. Iya, peganglah kitab ini dengan kuat. Amalkan isinya. Ayo, ini contoh. Kitab jadi apa? Mansub, jadi fathah. Nah, dengan itu jadi lengkap. Sekarang kita baca kata beliau di sini, halahazta. Apakah Anda memperhatikan anna kalimata al-khutbah untuk contoh yang pertama, lafaz khutbah taghayyara halu akhiriha. Keadaan akhirnya itu berubah. Fil misalain di dua contoh. Al-awwal wasani. Contoh pertama dhammah. Contoh kedua fathah. Alhamdulillah kita yang di sini sudah apa? Bahkan menambahkan contoh ketiga kasroh biar lebih lengkap. Wahakadha kalimatul kitab. Demikian pula untuk yang kedua lafaz al-kitab. Fil misalain. Di dua contoh. Beliau menjadikan apa? Ini nomor 3. Al-kitabu, yaitu apa? Dhammah. Kemudian ar-rabi yang keempat al-kitabi. Alhamdulillah kita sudah memberikan contoh yang lain pakai al-kitaba. Sehingga nampak memang bahwasanya al-khutbah, al-kitab ini memang mu'rab, boleh berubah-ubah. Boleh tak disukun? Al-kitab disukun, boleh tak? Ada tak disukun? Kitabnya dikasih sukun, boleh tak? Baknya disukun, boleh tak? Bak. Kan tadi al-kitabu dhammah, al-kitaba fathah, al-kitabi kasrah. Boleh disukun tak? Tak boleh. Iya, sukun itu untuk mana nanti? Untuk alamat untuk apa? Untuk fiil. Nah, nanti fiil mudhari dia boleh disukun. Baik. Adapun alamat i'rab untuk isim tak ada sukun di situ. Cuma ada 3 tadi itu. Sekarang kata beliau di sini, wasababu hadza taghayyur, sebab perubahan ini apa? Huwa ikhtilaful awamil, perbezaan amil-amilnya. Amil itu apa? Faktor pekerja. Faktor pekerja. Coba kita lihat untuk yang contoh pertama, al-kitabu nafi'atun, al-kitabu. Faktor pekerjanya apa? Apa yang bekerja pada dia sehingga dia jadi jadi apa? Marfu, jadi dhammah. Dikatakan amilnya adalah apa? Alif tidak, yaitu keadaan di mana dia dijadikan sebagai permulaan. Nah, ini yang menyebabkan dia jadi dhammah. Kita lihat awamil yang kedua untuk yang sami'tu khutbatan nafi'atan. Apa amilnya? Amilnya adalah sami'tu. Yaitu dengan sebab khutbah ini dikenai fi'il sami'tu, maka dia menjadi mansub. Jadi amilnya adalah fi'il sami'tu. Kalau yang contoh ketiga tadi apa? Yang pakai kasrah tadi. Siapa yang ingat? Fil. Fil khutbati apa? Naf'un. Berarti amilnya apa? Huruf jar. Yang menyebabkan dia kasrah adalah huruf jar. Itu contoh amil. Pekerja-pekerja yang menyebabkan suatu lafaz itu berubah-ubah. Kita lihat yang berikutnya ini. Al-kitabu jadidun. Berarti al-kitabu kenapa marfu? Apa amilnya? Pekerjanya apa pekerjanya? Ya.
Iya, dikatakan apa? Ali betidak. Ali betidak. Yaitu keadaan di mana dia itu diletak di paling awal. Itulah dikatakan apa? Dikatakan sebagai amil di sini. Amilnya adalah apa? Ibtidak. Mana lafaz ibtidak? Tak ada. Tak ada lafaz ibtidak, tapi menyebabkan kitab menjadi mubtada. Kemudian hafaztu alal kitabi. Aywa, dia majrur. Amilnya apa? Kenapa majrur? Amilnya apa? Amilnya apa yang menyebabkan dia jadi kasroh? Amilnya apa? Ya, iya, harful jar, huruf jar ini yang bekerja menyebabkan jadi kasroh. Taib. Tadi sudah ada contoh ketiga ya, al-kitaba. Apa contohnya tadi ya? Khudhil kitaba. Berarti amilnya apa yang menyebabkan kitab jadi mansub? Amilnya apa? Fi'il khud atau apa? Tergantung kita apa? Hafal tuh, fi'il hafal. Tergantung kita jadikan yang menyebabkan dia mansub apa? Itulah dia amilnya. Masing-masing tadi contohnya lain-lain. Nah, itulah amilnya yang menyebabkan dia berubah adalah dia itu. Fi'ilnya tadi menyebabkan dia jadi mansub. Kata beliau sekarang, nah inilah ikhtilaful awamil. Yang menyebabkan perubahan adalah perbezaan amil-amilnya itu, pekerjanya itu. Allah tidak kholat ala hadhil kalimat. Yang masuk kepada kalimat-kalimat ini. Iya. Kemudian, mahia alamatul i'rab. Sekarang yang dibahas bukan amilnya, tapi alamat. Kita sudah mendapatkan sebenarnya contoh alamat i'rab apa? Apa alamat i'rab? Alamat i'rab tuh harokat-harokatnya itu. Kalau marfu alamatnya apa marfu biasanya? Dhammah, itulah alamat i'rab. Alamat i'rab untuk rafa adalah dhammah di antaranya. Kalau alamat i'rab untuk nasab apa nasab ya? Kalau nasab alamat apa? Harokatnya apa? Harokat nasab. Iya, fathah betul. Kalau jar alamat nasab, alamat nasab. Alamat jarnya apa? Iya, kasroh. Tayyib. Yang tadi apa? Fathah. Kemudian apa? Sekarang kasroh. Itulah alamat-alamat i'rab. Ini untuk apa? Untuk yang isim. Jadi alamat i'rab untuk isim ada 3. Nah, ini dihafal dan insya Allah lama-lama pun hafal dengan kita melewati contoh-contoh dan perlatihan di sini. Tayyib. Yang belum tunjuk jari untuk menit ini. Alamat i'rab ada berapa? Untuk isim alamat i'rab. Siapa yang sudah ingat? Apa ya alamat i'rab ada apa aja? Kalau kita ditanya alamat i'rab, sebenarnya apa itu? Harokat. Kembalinya ke harokat. Asalnya, walaupun nanti ada aja yang lain, tapi asalnya adalah harokat. Pegang baik-baik harokat itu. Berarti alamat i'rab untuk isim ada berapa? Apa saja 3 itu? Ya, ada dhammah, ada fathah, ada kasroh. Itulah alamat i'rab untuk isim asalnya. Dan kita tak perlu banyak-banyak untuk malam ini. Nah, sekarang kata beliau, cuma beliau ingin membagi sekarang. Yang tadi disebut itu alamat asal. Nanti ada alamat cabang-cabang. Alamatul i'rab qisman. Alamat i'rab terbagi 2. Yang pertama alamatun asliyah. Ini yang dikatakan alamat asli tadi yang 3 itu. Untuk yang isim ditambah fi'il tambah 1. Tayyib. Asliyah. Yang kedua alamatun far'iyah. Yang kedua alamat percabangan yaitu pengganti dari harokat. Pengganti dari dhammah misalkan. Atau pengganti dari fathah. Atau pengganti dari kasroh misalkan. Jadi far'iyah ini pengganti percabangan. Asliyah yang 3 tadi untuk isim. Kata far'iyah. Kata beliau far'iyah itu apa? Naibatun sebagai pengganti atau wakil. Anil alamatil asliyah. Sebagai pengganti atau wakil dari alamat-alamat yang asli. Nah, setelah kita tahu alamat i'rab itu terbagi 2, asli dan percabangan, akar dan cabangnya. Sekarang yang akar. Fal alamatul asliyah, alamat yang asli yang akar, arba'u alamat, ada 4. Tadi kan katanya 3. Iya, yang 3 itu untuk isim. Ditambah fi'il jadi berapa? Iya, jadi 4. Tinggal apa? 1 harokat lagi yang tadi belum disebutkan dalam isim. Nah, berarti apa? Tinggal sukun. Makanya memang totalnya 4. Yang pertama wahiyya ad-dhammah. Dhammah ini biasanya ketika apa? Ketika situasi isim apa? Ya. Ketika dia jadi mubtada, dia mengalami apa?
Iya, marfu. Ketika dia marfu, alamatnya dhammah itu tadi. Kemudian fathah. Fathah ini ketika isim mengalami apa ya? Mengalami nasab, betul. Kemudian kasroh, ini ketika apa? Mengalami jar. Tidak harus huruf, tapi mengalami jar. Mungkin karena huruf atau mungkin karena isim yang lain. Yang pasti apa? Kasroh ini alamat asli untuk apa? Untuk jar. Untuk situasi jar. Sukun. Sukun ini untuk fiil. Belum diberi contoh sama sekali oleh si penulis. Penulis baru memberikan pembahasan masalah apa tadi? Masalah isim-isimnya itu. Untuk yang fiil belum. Nah, yang fi'il ini nanti sukun. Ketika apa? Majzum. Istilahnya apa? Sukun ini alamat jazm. Tapi dohirnya beliau tidak tergesa-gesa dan itu baik. Perlahan-perlahan aja, perlahan-lahan. Sekarang kita masuk ke muka surat 20. Kita habiskan muka surat ini. Wal alamatul far'iyah. Nah, setelah kita tadi tahu alamat asli, berarti isim dan fi'il alamat asli jadinya ada berapa semuanya? Ya. Jangan banyak-banyak. Ya. 4 yang asli. Apa saja 4 itu? Apa aja yang 4? Ya. Iya, ada dhammah, ada fathah, ada apa? Kasrah, ada apa? Sukun. Iya, ada 4. Nah, setelah kita hafal alamat yang asli itu 4, 4 harokat itu semua sudah. Sekarang alamat far'iyah yaitu cabang-cabang, wakil-wakilnya. Cuma apa? Insya Allah beliau tidak akan menyebutkan biar tidak pening. Itu nanti alamat wakil nanti. Cuma ini sekedar informasi aja. Kata beliau, hiyallati tanub, yaitu yang mewakili anil alamatil asliyah, mewakili alamat yang asli. Karena terkadang suatu isim dia walaupun dia marfu sebagai apa marfu misalkan mubtada, dia tidak menerima dhammah. Makanya perlu apa? Alamat yang menjadi wakil dia. Apa contoh yang tidak menerima dhammah? Kalau yang menerima dhammah misalkan apa? Yang satu orang misalkan apa? Al muslimu, akan alamat rafa'nya apa? Dhammah. Kalau dua muslim jadinya apa? Al muslimani, tak boleh didomah di situ. Makanya perlu alamat yang lain. Demikian pula kalau jamak al muslimuna, tak menerima domah di situ. Dia perlu alamat lain. Alamat lain inilah sebagai wakilnya. Ini dikatakan alamat far'iyah dan itu tidak dibahas sekarang. Contoh-contohnya biar tidak pening. Hafalkan dulu aja 4 itu. Kata beliau, wasayati dzikruha insyaallah. Akan datang penyebutannya insyaallah fi durusin lahiqah, di dalam pelajaran-pelajaran yang akan menyusuli. Taib. Nah, sekarang kita lihat tamarin, perlatihan-perlatihan di sini. Yang pertama, at-tamrinul awal. Mal maqsudu bil kalimatil mu'rabah. Apa yang dimaksudkan dengan lafaz yang mu'rab? Lafaz mu'rab itu macam apa? Lafaz yang bagaimana? Yang apa? Yang mengalami i'rab. I'rab itu apa? Aywa, perubahan apa? Perubahan keadaan akhir dari lafaz. Aywa, betul. Kenapa dia berubah? Karena masuknya apa? Masuknya apa? Masuknya pati. Betul, masuknya pati. Oh, bukan. Pati itu apa sih? Pendatang asing tanpa tanpa apa? Izin. Amil kan kadang Indonesia, kadang apa itu Bangla, kadang Rohingya. Nah, itu amil-amil juga, itu pekerja. Tapi maksudnya apa itu? Iya, masuknya amil, betul. Amil itu yang menyebabkan perubahan-perubahan. Baik, dulu tak ada bangunan, sekarang ada bangunan. Dulu bangunan cantik, dirubah lebih cantik ya. Itu gara-gara amil. Jadi berubah bangunan suatu apa? Bangunan suatu lafaz. Baik. Kemudian yang kedua, berarti yang namanya mu'rabah tadi kesimpulannya apa? Yaitu al kalimatul lati taghayyara akhiru ahwaliha li apa itu? Lidukhuli al awamil alaiha. Yaitu lafat-lafat yang keadaan akhirnya berubah karena masuknya amil-amil kepadanya. Sekarang yang kedua, mahya alamatul i'rab. Apa alamat i'rab itu? Kita itu dulu. Kita bagi jadi dua. Alamat i'rab ada dua apa saja? Alamat yang asliyah dan alamat yang far'iyah. Yang dibahas malam ini alamat asliyah. Apa alamat asliyah? Ada dhammah, kasrah, oh susah. Fathah, ya, iya sukun. Insya Allah ini mudah sukun.
Nah, sekarang beliau mengajak kita untuk mencoba ini. Yang nomor 3 ini ya. Kaifa arafna anna hadhil kalimat mu'rabah. Bagaimana kita tahu bahwasanya lafat-lafat ini mu'rab. Lihat ini al-bait. Al-bait ini pakai dhammah atau fathah atau kasroh kira-kira. Atau mungkin berubah-ubah. Iya, dhammah atau apa? Kasroh atau mungkin apa? Ya. Iya, fathah berarti apa? Dia mungkin berubah. Kalau mungkin berubah berarti dikatakan apa? Dikatakan mu'rab. Iya. Jadi bagaimana kita tahu lafat ini mu'rab? Yaitu dengan apa? Dimasuki amil. Sehingga terkadang jadi marfu dengan dhammah, terkadang jadi mansub dengan fathah, terkadang jadi apa? Majrur dengan kasrah. Sekarang kita buktikan bahwasanya rumah itu boleh berubah. Ya, ada duit, ada dirubah rumah. Cuma maksudnya sekedar dikasih apa? Dikasih amil aja. Tayyib, siapa yang boleh mendatangkan contoh sehingga rumah itu jadi dhammah. Rumah jadi dhammah ya. Belum punya rumah atau apa? Apa? Enggak, ini yang al-bait dulu, rumah. Al-baiti. Baiti kenapa? Tolong dibuat biar dia jadi dhammah. Dikasih kalimat misalkan apa gitu. Ya, contohnya apa? Al-baitu kabirun. Apa artinya? Ewa, rumah itu besar. Ewa, dia dhammah. Kenapa dia dhammah? Kenapa dhammah? Dimasuki apa? Iya, dimasuki ibtidak sehingga dia marfu. Sekarang, siapa yang boleh mendatangkan merubah rumah jadi mansub? Rumahnya jadi mansub. Siapa yang sudah mencoba? Oh ya? Apa? Yang di fathah mansub. Dikasih fathah. Misalkan apa? Rafa'tul bait, saya angkat rumah. Oh, melampau. Cari-cari yang masuk akal. Rumah siput mungkin. Coba kita kira-kira dikasih mansub apa? Dakhaltul baita. Iya, saya memasuki rumah itu. Nah, sekarang dia jadi mansub kenapa? Sekarang sebagai apa bait? Iya, maf'ul bih dikenai perbuatan sehingga mansub. Alamat nasabnya fathah, betul. Sekarang tolong rumahnya dirubah menjadi majrur. Oh ya. Ada apa dengan ilal baiti? Yang lengkap. Yang lengkap. Roja'tu ilal baiti. Minggu depan baru balik. Saya pulang ke rumah. Betul, dia jadi majrur. Baik. Dulu ada yang bertanya, kenapa ada marfu? Marfu kan diangkat. Mansub yaitu apa? Ditegakkan. Majrur diheret. Gimana rumah diheret, ditegakkan? Ini sekedar istilah aja, istilah dalam nahwu. Baik, sekarang ini ternyata berubah-ubah gara-gara amilnya. Baik. Berarti kalau bangun rumah tengok amilnya pandai kata pandai, nanti berubah-ubah rumah tuh. Harga pun boleh berubah. Sekarang yang as-sholah, yang marfu, siapa yang boleh membuat contoh sholat itu dalam situasi marfu? Ada dhammah, ya. Apa? As-sholatu nurun, apa artinya? Iya, sholat itu cahaya. Kalau yang mansub contohnya apa? Yang ada fathah, sholatnya di fathah. Siapa yang sudah menemukan ya? Hmm? Tak sholat. Nih, bukan itu maksudnya ya tentunya. Apa? Apa? Tak jelas. Yang kuat. Apa? Maksudnya saya. Akom tuh, akom tuh sholata. Saya menegakkan sholat, betul. Kalau sekarang yang majrur, siapa yang boleh mendapatkan sholatnya dikasih kasroh, ya? Dikasih kasroh, dikasih. Kalau bingung apa? Oh, kita bayangkan cari apa? Mencari harful jar yang sesuai untuk sholat. Ya, yang sholah, as-sholah. Sholatnya dikasih harokat, kasih harokat. Kasih apa? Huruf jar misalkan. Tapi sholatnya di kasroh, dikasih kasroh. Susah nanti. Yang sholatnya dikasih apa namanya huruf jar. Oh ya, apa? Diulang? Kuna apa? Guna. Cuma kita ingin majrur, majrur, ya. Ayo ala, kasih ala, hayya ala sholah.
sekejap lagi lah. Baik. Nah, itu contoh sholat dikasih kasroh. Kenapa? Yaitu menjadi majrur. Ternyata boleh berubah. As-sholatu, as-sholata, as-sholati. Ayo. Wah, kita masih ada dua di sini. Yang dua ini untuk wajib manzili. Masing-masing memberikan contoh. Kolam, jadi apa? Kolamun, kolaman, kolamin. Musafir juga sama. Musafirun, musafiron, musafirin. Masing-masing menulis. Untuk pekerjaan hari apa ya? Hari Isnin insya Allah. Baik. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullah khairan. Iya, iya.